di antara Sandy Walsh dan ada dengan Kevin Dix. Nah, Sandy itu sejauh ini kalau bermain di tim nasional teman-teman ya, sejak di 2023 dia masuk ya, debut dia itu mencetak 2 gol dari 18 caps bersama dengan timnas kita di zaman pelatih STY, dan di 24 Januari kalau nggak salah 2024 itu tahun lalu, ketika teman-teman masih ingat, timnas kita bermain dengan Jepang di pertandingan ketiga grup D. Setelah Irak dan Vietnam itu ada Jepang, kita kalah 3-1 memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Sandy Walsh menuju Yokohama F. Marinos sebelum bela timnas menghadapi Australia dan Bahrain. Coba kita dengarkan bersama ya. Ini saya ambil lagi informasinya dari channel YouTube Bung Ropan. Salam sejahtera, salam sehat untuk teman-teman semua. Semoga juga teman-teman bersama dengan keluarga teman-teman baik saja. Dengan saya Bung Ropan, kita bicara Sandy Walsh, bek kanan timnas kita, yang juga bisa bermain di bek tengah. Ada 2 posisi yang dia bisa mainkan. Pemain berusia 29 tahun saat ini, konon kabarkan sudah menuju ke Liga Jepang ya, di J-League ini bersama dengan Yokohama Marinos. Karena musim dia yang tidak begitu mengesankan di musim ini 2024-2025, mungkin tidak cocok dengan pelatih ya, Besnik Hazi, sehingga dia ingin keluar. Padahal masih ada 4 bulan sih teman-teman sisa dia untuk bersama dengan Mechelen ya, karena klub dia di Belgia itu Mechelen. Dan kalau melihat dari sepak terjangnya Sandy Walsh ini, sejak 2020 dia datang dari Zulte Waregem dan diambil di Mechelen, itu dia bermain 125 kali dan 8 gol yang dibuat oleh Sandy. Sampai pada musim 2024-2025 dia hanya bermain 6 kali sejauh ini di musim yang baru ini, dan memutuskan untuk cepat pergi karena ketidakcocokan itu yang saya bilang dengan pelatih Mechelen ya. Dan tujuannya ke J-League Yokohama Marinos paling depan untuk dia berlabuh. Kemarin ada juga isu rumor bahwa dia akan ke Urawa Reds, tapi yang paling tepat ke Yokohama Marinos. Semoga dia baik-baik saja ya, dia bisa berkembang lebih bagus, dia bisa menjajal sekarang liga di Asia. Ini yang dia pernah bilang bahwa suatu saat dia ingin bermain di Asia, di Liga Asia ya. Kita belum tahu apakah dia akan kemana. Paling kalau ke Liga Asia tentunya bisa ke Timur Tengah, ke Arab, mungkin ke Qatar, Korea atau Jepang, dan akhirnya dia berlabuh di Jepang. Itu inginkan ya, dan diinginkan oleh seorang Sandy Walsh. Jadi ya semoga dia bisa diterima dengan baik dan dia tampil oke. Semakin dekat tentunya kalau jarak ke Indonesia dipanggil untuk bermain di timnas, karena dia juga salah satu punggawa yang akan diandalkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk mengarungi 4 pertandingan di sisa grup C pra Piala Dunia zona Asia, karena kita akan menghadapi dengan Australia tanggal 20 Maret, tanggal 25 Maret dengan Bahrain, kemudian tanggal 5 Juni dengan Cina, sampai di tanggal 11 itu kita bertarung dengan Jepang. Itu masih cukup lama. Tapi yang paling dekat tentunya di bulan Maret, dan Sandy itu akan dipanggil. Yang saya yakin dia 100% dipanggil. Dalam pemotretan juga jersey baru Erspo di Belanda, dia salah satu yang ikut dalam pemotretan di samping Adamir Silgers, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdong yang ada di sana. Jadi saya pikir dia akan bermain, cuma belum tahu ketika dia dipanggil oleh Kluivert dia bisa masuk dari starting 11, kita belum tahu. Karena di posisi dia saat ini itu ada Kevin Dix, pemain yang saat ini berada di Bundesliga bersama dengan Borussia Mönchengladbach setelah dia datang dari FC Copenhagen. Dan saya pikir dalam persaingan kalau memang ada, pasti Kevin Dix akan lebih dulu. Sandy mungkin akan diparkir cadangan sebelum masuk di babak kedua. Saya pikir itu yang ada. Tapi yang pasti bek kanan kita aman, karena ada 2 pemain yang secara kualitas itu berimbang, bagus. Jadi ini enak buat tim kita di antara Sandy Walsh dan ada dengan Kevin Dix. Nah, Sandy itu sejauh ini kalau bermain di tim nasional teman-teman ya, itu sejak di 2023 dia masuk ya, debut dia sudah mencetak 2 gol dari 18 caps bersama dengan timnas kita di zaman pelatih STY. Dan di 24 Januari kalau nggak salah 2024 itu tahun lalu, ketika teman-teman masih ingat,
timnas kita bermain dengan Jepang di pertandingan ketiga grup D. Setelah Irak dan Vietnam itu ada Jepang. Kita kalah 3-1 memang. Tapi gol balasan satu-satunya itu diciptakan oleh Sandy Walsh melawan Jepang. Itu gol pertama dia, ya. Nah, gol kedua tercipta di 5 September juga tahun 2024. Kemarin tuh ketika kita mengarungi kualifikasi ya pra-piala dunia di grup C menghadapi Arab, kita di Jeddah sana jumpa Arab dan dia menjadi pemain yang penyama kedudukan 1-1 setelah memanfaatkan tembakan yang keras dari Ragnar. Kemudian ada Sandi yang motong di sana dan berubah arah bola untuk mengantarkan gawang Arab Saudi. Jadi artinya itu kenangan terindah yang dia pasti akan ingat bersama dengan timnas kita, pemain belakang yang bisa membuat gol di 18 caps dia. Kalau saya bilang tadi kan di klubnya Cafe Mikelan, dia sudah mencetak 8 gol. Ya. Itu sejak terakhir di 2023. Karena 2024-2025 dia tidak mencetak gol ya di Cafe Mikelan. Tapi apapun itu, ini pemain yang sangat baik. Pemain yang humorisnya itu tinggi, itu daya dia untuk ngelucu juga bagus ya. Dia mengerjai jahil kepada teman-temannya juga oke. Apalagi dia kan salah satu kamar dengan penjaga gawang kita Martin Paes, dan Martin Paes itu dikerjain habis terus oleh Sandi ini. Ya, tapi enak ya. Dia ceria tentunya. Lihat aja dalam pemotretan foto dia terus bergembira ya dengan seluruh teman-teman dia, dan memang dia cocok kalau berada satu kamar dengan Martin Paes. Dia kasih belajar menyanyi, Martin Paes Indonesia Raya dan macam-macam untuk Martin Paes. Pokoknya Martin Paes diajar terus sama Sandy Walsh, dan Sandy sudah kawin tuh tahun lalu kalau nggak salah, Agustus ya, 15 Agustus dia menikah dengan pembasket tim nasional Kanada ya, Aislinn Konik. Nah, ya, mereka menikah di Spanyol dan dia sempat bawa Konis ke Jakarta ya, mungkin ketika menyaksikan pertandingan antara setelah Jepang dan juga dengan Arab Saudi, dan itu berada bersama-sama ya. Jadi apakah dia akan bawa lagi istrinya kita tidak tahu ya, tapi nantinya kita akan bermain melawan Bahrain setelah lawan Australia ya. Buat Sandi ya, semoga Anda lebih fokus jika meninggalkan Mikelan dan berlabuh di Liga Jepang bersama dengan Yokohama Marinos. Tapi kita akan tunggu nantinya kepastian itu ketika dia berada di Yokohama yang paling depan untuk bisa mengambil seorang Sandy Walsh, pemain tim nasional kita yang nantinya akan bersaing di posisi back sayap bersama dengan Kevin Dix. Tapi Sandi juga bisa bermain ke tengah, karena di Piala Asia di Qatar dia bermain di tengah tuh. Ketika melawan dengan Vietnam dia masuk ke tengah. Wah, ada Jordi, dia dan Justin Hopner, mereka bertiga bermain ke tengah. Dan bagus dia bermain di posisi back tengah. Jadi memang banyak. Cuma kalau sekarang ini kan sudah semakin kalau padat di tengah itu, ada Jai, ada Mesilgers, ada Rido, Justin Hopner, Jordi, apalagi kalau Elkan Bagot datang, semakin banyak teman-teman di tengah. Jadi sudah paling pas dia bermain agak ke pinggir di posisi flank ya. Di sana cuma ada Kevin Dix. Memang ada Eliano Reinders yang juga bisa bermain di sini, karena pemain Pexpol ini kan bisa juga di kanan, tapi Eliano tuh lebih bagus untuk didorong lebih ke depan sebenarnya bermain. Jadi memang itu persaingan, ada 3 sebenarnya yang ada di sini. Kalau pemain lokal kita ada Yakob Sayuri yang bisa bermain di posisi ini, yang naik turun bisa bermain ya. Kalau dia bisa dipasang ketika di zaman STY waktu itu. Nah, kita akan tunggu saja ya kedatangan Sandi bermain di Liga Jepang, dan juga kedatangan dia untuk memperkuat tim nasional kita yang sedang fokus tentunya untuk menghadapi Australia dan Bahrain di bawah pelatih yang baru ya, Patrick Kluivert. Dengan saya Bung Rovan berbicara.